Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yanuar Farizal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai satu topik, gangguan respon sosial. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Nanti kan kita lihat satu persatu. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih jauh, maka kita paling tidak tahu apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah diharapkan nanti kalian mahasiswa mampu memahami tentang rentang respon sosial, mampu mengaitkan antara diagnosis medis dengan diagnosis keperawatan, kemudian memahami bagaimana proses keperawatan pada pasien yang manipulasi, yang kesepian, dan yang menarik diri. Dan harapannya kalian mampu menyusun asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan respon sosial. Kalau kita berbicara tentang rentang respon sosial, maka pasti akan ada dua sisi. Yang pertama adalah sisi adaptif, yang kedua adalah sisi maladaptif, di mana pada perilaku yang menunjukkan adaptifnya seseorang pada rentang respon sosial ada 4. Yang pertama ada solitude, kemudian otonomi, yang ketiga mutualisme, dan yang keempat ada interdependent. Nah, kalau kita mulai bergeser ke arah kanan atau ke arah maladaptif, pada bagian tengah akan ada loneliness, menarik diri, dan dependent. Kalau sudah pada perilaku yang maladaptif, teman-teman bisa lihat, bisa perilaku manipulatif, perilaku impulsif, dan perilaku narsistik. Apa saja dari masing-masing penjelasannya akan kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama adalah respon adaptif. Ada menyendiri dan ada otonomi. Pada bagian yang menyendiri atau solitude, di situ kondisinya seseorang akan memilih untuk seperti menarik diri dari kegiatan atau aktivitas sehari-harinya, tetapi dengan tujuan untuk merenungkan apa yang sudah dilakukan. Dilakukan untuk introspeksi, mengevaluasi. Buat apa? Untuk menentukan langkah atau tindakan selanjutnya. Respon adaptif yang lain adalah otonomi. Kalau seseorang mampu menyampaikan, mampu menentukan ide, gagasan, pikiran dalam hubungan sosialnya tanpa terganggu oleh orang lain. Respon adaptif yang lainnya adalah mampu bekerja sama atau mutualisme. Jadi, orang itu akan mampu memberikan manfaat kepada orang lain dan dia bisa menerima manfaat dari orang lain. Jadi, harus ada hubungan interpersonal secara dua arah. Ini juga mirip dengan kondisi saling tergantung, di mana individu mampu membina hubungan interpersonal dengan orang lain. Dan orang lain juga merasa nyaman ketika melakukan hubungan interpersonal dengan seseorang atau kita. Nah, ini sudah mulai bergeser ke kanan. Sudah mulai agak-agak gimana? Agak maladaptif. Yang pertama ada yang namanya loneliness atau dia merasa kesepian. Dia nggak ngerti siapa dirinya. Dia ngerasa sepi. Orangnya kemudian dia mulai narik diri dari lingkungan sosialnya. Dia seperti kesulitan dalam membina hubungan secara terbuka dengan orang lain. Dan di sini sudah mulai yang namanya tergantung. Jadi kalau dia sudah percaya kepada orang lain, maka terus menerus pada orang itu. Dia
merasa gagal mengembangkan rasa percaya diri atau kemampuannya secara sukses. Jadi dia akan tergantung pada orang lain. Berbeda pada kondisi adaptif yang pertama, di mana dia interdependent. Dia mampu melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain. Kalau yang di sini dia akan sangat tergantung pada orang lain. Nah, kita akan bergeser ke yang paling kanan. Ada yang namanya manipulatif, ada yang namanya curiga, ada yang namanya narsistik. Nah, kalau kita berbicara tentang manipulatif, ini biasanya pada orang-orang yang mengalami gangguan sosial karena menganggap orang lain sebagai objek. Orang tersebut nggak bisa yang namanya membina hubungan sosial secara mendalam. Jadi orientasinya itu pada tujuan, bukan pada orang lain. Jadi kalau dia ada suatu hubungan sosial dengan orang lain, pasti dia mau mengambil keuntungan dari orang tersebut. Nah, kalau yang curiga, dia nggak bisa mengembangkan rasa percaya kepada orang lain. Selalu curiga, selalu tidak percaya. Tandanya apa? Ya cemburu, iri hati, kemudian hati-hati yang sangat berlebihan. Biasanya humornya juga agak susah. Nah, kalau kita berbicara tentang respon maladaptif, maka biasanya kita akan mengaitkan dengan yang namanya diagnosis medis. Tapi diagnosis medis yang seperti apa? Kita akan lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini kita melihat diagnosis medis yang berkaitan dengan respon sosial. Nah, berdasarkan DSM-5 tahun 2013, maka keterkaitan antara respon sosial dengan diagnosis medis adalah pada gangguan kepribadian. Ada gangguan kepribadian klaster A, ada gangguan kepribadian klaster B, dan ada gangguan kepribadian klaster C. Dimana kalau yang A itu biasanya adalah gangguan kepribadian yang sifatnya itu aneh atau eksentrik. Contohnya gangguan kepribadian paranoid, skizoid maupun skizotipal. Nah, kalau yang gangguan kepribadian yang B itu biasanya sifatnya tidak menentu, dramatis dan emosional, baperan. Ya, contohnya apa? Ada histrionik, ada antisosial, ada narsistik, ada borderline. Kalau kita berbicara tentang gangguan kepribadian yang B, ini cukup banyak. Kalau contohnya adalah yang antisosial. Ini gangguan yang kompleks untuk didiagnosis maupun diobati. Nah, diagnosis ini kalau mau diangkat oleh seorang dokter, maka harus secara konsisten si pasien menunjukkan bahwa dia mengabaikan aturan-aturan sosial seperti manipulatif, eksploitatif, tidak jujur, tidak punya penyesalan atas tindakannya, dan melakukan kegiatan kriminal. Yang lainnya apa? Ada yang namanya gangguan kepribadian borderline. Nah, di sini biasanya adalah orang-orangnya cenderung agresif. Agresifnya itu seperti apa? Ya, dia bisa melukai diri sendiri, hubungannya tidak stabil, kekerasan, bahkan sangat berisiko melakukan bunuh diri. Ada juga yang cukup menarik di situ adalah yang narsistik. Seringkali kita ngomong kepada temannya, mbok jangan narsis. Nah, sebenarnya narsistik itu apa sih? Cirinya adalah harga dirinya rapuh. Jadi, dia itu sebenarnya mencari pujian dan kekaguman secara konstan. Dia itu sifatnya egosentrik. Jadi kalau kita melihat ada orang yang baru keluar rumah, foto, upload, makan, foto, upload, ketemu sama orang, foto, upload,
kuliah foto upload. Nah, hati-hati. Bisa jadi orang tersebut mengalami gangguan kepribadian narsistik karena dia pengen yang namanya dipuji sama orang lain. Nah, ada juga gangguan kepribadian klaster C, di mana gangguan tersebut bersifat ansietas atau takut. Contohnya apa? Gangguan kepribadian obsesif kompulsif, gangguan kepribadian tergantung. Nah, obsesif kompulsif yang seperti apa? Misalnya ketika kita mau tidur, sudah malam, kita sudah mengunci pintu dan lain sebagainya. Sudah di tempat tidur, kita masih kepikiran lagi, sudah tak kunci belum ya? Cek. Oke. Ternyata sudah, balik lagi ke tempat tidur. Baru mau tidur kok ngerasa kepikiran lagi, jendelanya udah tak tutup belum ya? Cek lagi. Dan itu secara terus menerus dan sampai mengganggu kehidupan sehari-harinya. Kalau yang gangguan kepribadian tergantung, yaitu tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Ketika dia sudah percaya dengan seseorang, maka dia akan mengikuti itu. Jadi apapun yang dia lakukan, tujuannya adalah menyenangkan orang lain. Oke, itu keterkaitan antara diagnosis medis dengan diagnosis keperawatan yang nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, kalau kita berbicara tentang proses terjadinya masalah, maka kita bisa melihat dari konsep stres adaptasi yang dicetuskan oleh Stewart, di mana semuanya pasti ada yang namanya faktor predisposisi. Faktor predisposisi tersebut bisa biologis, bisa psikologis, dan sosial kultural. Saya mengatakan bisa biologis, bisa psikologis, berarti tidak harus semuanya ada pada saat itu. Bisa satu, bisa dua, atau bisa semuanya. Ya. Kemudian ketika dia sudah punya faktor predisposisi, dia sudah punya faktor risiko, ditambah dengan faktor presipitasi atau faktor pencetus. Sebenarnya isinya sama, bisa biologis juga, bisa psikologis juga, dan bisa juga sosial kultural. Tetapi pada faktor presipitasi, kita bagi lagi menjadi nature-nya, origin-nya, timing-nya, number-nya. Pencetusnya dari mana? Internal atau eksternal? Kapan itu muncul? Berapa kali itu muncul? Nah, kalau sudah ada predisposisi, sudah ada presipitasi, nah biasanya orang akan berespon. Makanya bisa disebut dengan penilaian terhadap stresor. Nah, penilaian terhadap stresor itu apa saja? Bisa kognitifnya, apa yang dia pikirkan. Bisa afektifnya, apa yang dia rasakan. Bisa fisiologisnya, apa yang terjadi pada fisiknya. Bisa perilakunya, apa yang dia lakukan dengan stresor tersebut. Bisa dengan sosialnya, apa yang dia lakukan secara sosial. Nah, penilaian terhadap stresor itu juga tergantung dari sumber coping yang dia miliki. Nah, sumber coping di sini kita lihat ada 4. Ada kemampuan personal. Dia mampu nggak mengatasi masalah tersebut? Dia punya tidak kemampuan kalau misalnya dia ada stresor A, harus ngapain? Dia punya tidak dukungan sosial dari keluarganya, dari lingkungannya, dari peernya. Kemudian secara aset material bagaimana? Keuangan dia, kalau dia sakit bagaimana? Apakah dia punya asuransi kesehatan atau tidak? Dan yang keempat adalah keyakinan positif. Kalau dia punya masalah, dia yakin atau tidak sebenarnya dia bisa mengatasinya. Nah, dari semua itu nanti akan muncul yang namanya mekanisme coping. Nah, mekanisme copingnya nanti bisa konstruktif, bisa destruktif. Nah, mekanisme coping itu apa? Mungkin dari kalian ada yang bertanya, apa sih mekanisme coping? Bahasanya sih keren ya kelihatannya. Oke, mekanisme coping ini adalah sesuatu yang digunakan individu atau klien sebagai usaha untuk mengatasi permasalahannya,
Kalau di sini berarti dia bisa mungkin mengatasi kecemasannya, yang mungkin itu merupakan suatu kesepian yang nyata yang mengancam dirinya. Itu contoh mekanisme coping. Nah, yang dia lakukan apa? Konstruktif atau destruktif? Kalau yang dia lakukan konstruktif, maka yang muncul adalah respon adaptif. Kalau yang dia lakukan destruktif, maka yang muncul adalah respon maladaptif. Nah, dari situ perawat bisa menentukan apa diagnosis keperawatannya. Nah, teman-teman boleh menggunakan yang namanya diagnosis NANDA, NOC, NIC, rangkaiannya. Bisa juga kalian menggunakan yang model SP atau yang model yang terbaru saat ini yang sedang dikembangkan oleh PPNI, apa? SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Temannya siapa? Ya ada SLKI, ada SIKI. Oke. Nah, kita akan bahas satu saja dulu yang namanya gangguan hubungan sosial menarik diri. Ini saya akan bahas dari perspektif cara pendiagnosisan SP. Diagnosa yang muncul isolasi sosial. Apa itu isolasi sosial? Nah, keadaan di mana seorang individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Dapat poinnya di sini? Oke, kita lanjutkan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kaji kalau kita mau mengangkat diagnosis isolasi sosial? Yang pertama adalah faktor predisposisi. Nah, bisa dari faktor biologis, bisa dari faktor psikologis, bisa faktor sosial budaya. Nah, kalau dari faktor biologis ternyata adanya kelainan pada struktur otak, ambang batas rangsang yang rendah dalam sistem limbik, kadar serotonin yang rendah, atau adanya zat kimia beracun. Ada juga gangguan kepribadian yang berkaitan dengan penggunaan ataupun penyalahgunaan nafsa, terutama pada gangguan kepribadian borderline dan antisosial. Nah, itu faktor biologis dari isolasi sosial. Kalau faktor psikologisnya apa? Biasanya karena adanya atau kurangnya stimulasi kasih sayang, terutama dari si ibu atau pengasuhnya. Perhatiannya nggak dapat, kehangatannya nggak dapat, bayi nangis tidak langsung diberikan tindakan, tidak dicek dia lapar atau tidak dicek apakah dia buang air kecil atau buang air besar, cuek. Maka yang terjadi adalah bayi tidak terbentuk rasa percaya. Efeknya apa? Efeknya ternyata sangat lumayan. Karena kalau kita berbicara tentang respon sosial, maka itu sangat mempengaruhi ya. Kepribadian itu dibentuk dari aspek biologis dan pembelajaran sosial dari dia bayi sampai dia lansia. Nah, ada lagi faktor psikologis yang lain adalah mungkin terjadinya post traumatic stress disorder yang akhirnya membuat seseorang menjadi atau mengalami gangguan kepribadian borderline. Nah, faktor lain adalah faktor sosial budaya. Bisa karena stigma dari penyakit kronis yang dia hadapi. Bisa juga karena ada anggota keluarga yang tidak produktif yang akhirnya diasingkan dari orang lain. Atau bisa juga karena perpindahan penduduk sehingga terjadi yang namanya culture shock. Oke, itu ada beberapa faktor predisposisi dari masalah isolasi sosial. Sekarang kita akan melihat faktor presipitasi dari isolasi sosial. Kalau dari stresor sosial budaya, bisa jadi karena keluarganya yang labil, tidak stabil. Contohnya apa? Broken home, perceraian. Yang lainnya apa? Bisa karena dia dirawat di rumah sakit yang lama, karena dia punya penyakit kronis, merasa terisolasi.
Stresor yang lain apa? Bisa stresor psikologis. Tingkat kecemasan yang berat bisa menyebabkan menurunnya kemampuan individu untuk berhubungan dengan orang lain. Intensitas kecemasan yang ekstrim dan memanjang disertai terbatasnya kemampuan seseorang atau individu untuk mengatasi masalah, diyakini akan menimbulkan berbagai masalah gangguan berhubungan dengan orang lain. Nah, itu adalah beberapa faktor presipitasi atau faktor pencetus dari isolasi sosial. Kalau kita berbicara tentang penegakan diagnosis, maka kita harus tahu juga apa tanda-tanda dari diagnosis yang kita angkat. Karena kita berbicara tentang isolasi sosial, maka kita akan melihat atau mendalami dua aspek. Satu, subjektif, yang kedua adalah objektif. Subjektif adalah tanda gejala apapun yang dikatakan atau terucap oleh pasien. Misalnya, pasiennya ngerasa kesepian atau ngerasa dia ditolak sama orang lain, merasa tidak aman ketika bersama orang lain, atau dia mengatakan kalau hubungannya sama orang lain itu nggak ada artinya, atau dia ngomong kalau dia itu udah bosen, kemudian dia nggak mampu yang namanya konsentrasi dan membuat keputusan, merasa tidak berguna, dan mungkin juga bisa dia mengatakan bahwa dia nggak yakin bisa melanjutkan kehidupannya. Nah, apapun yang kalian dengar dari pasien itu bisa menjadi tanda subjektif. Nah, sekarang kita akan melihat kalau yang objektifnya itu apa? Objektif itu adalah apapun yang bisa kalian lihat, kalian amati. Dia nggak punya temen, oh dia kelihatan menarik diri, oh kalau ngomong dia nggak komunikatif, yang dia lakukan berulang-ulang dan nggak ada maknanya. Kelihatan tuh orangnya tuh kok asik dengan pikirannya sendiri. Kalau ngobrol nggak ada kontak mata, atau mungkin dia afeknya tumpul atau malah datar. Dan kalau misalnya komunikasi verbal itu bisa menurun atau tidak ada. Atau kalian melihat dia nggak pernah yang namanya ngobrol sama perawat, nggak pernah ngobrol sama pasien lain. Dan kalau kita ajak ngobrol dia nolak. Atau kalau lagi kita ngajak ngobrol, tahu-tahu dia memutuskan untuk pergi. Nah, tanda lainnya apa? Misalnya kurang spontan, acuh terhadap lingkungannya, ekspresi wajahnya ya sedih, nggak berseri, dia kelihatan perawatan dirinya tidak bagus, kurang energi, harga diri rendah, posisi janin pada saat tidur. Dan satu lagi yang harus kalian tahu, harus kalian ingat adalah ketika kalian mengajak komunikasi pada pasien yang masalah isolasi sosial dan dia tidak mau ngomong, jangan pernah mengatakan saya tidak punya data. Justru ketika pasienmu tidak ngomong, itu adalah datamu. Data apa? Data objektif. Dia nggak mau ngomong, itu adalah data. Ya. Nah, kalau pada pasien dengan isolasi sosial, apa yang akan kita lakukan? Kita bisa melakukan 3 hal. Yang pertama adalah tindakan keperawatan individu yang akan kita berikan langsung pada pasiennya. Kemudian kita bisa melakukan tindakan keperawatan kelompok. Kita kumpulkan orang-orang yang mempunyai masalah yang hampir sama atau homogen, kita berikan suatu tindakan aktivitas kelompok. Yang ketiga adalah kita bisa melakukan tindakan keperawatan keluarga. Kalau masih di rumah sakit, kita bisa mengundang keluarga, atau kalau kalian bekerja di komunitas atau di puskesmas, kalian bisa memberikan edukasi ketika kalian melakukan home visit ke keluarga. Nah, tindakan keperawatan individu ada apa saja? Oke, ada 4 intinya. Yang pertama adalah membina hubungan saling percaya.
kemudian membantu klien mengenal penyebab isolasi sosialnya, kemudian membantu klien mengenal keuntungan berhubungan dengan orang lain, kemudian membantu klien mengenal kerugian kalau kita tidak mau berhubungan dengan orang lain. Kemudian kita akan bantu klien untuk berinteraksi secara bertahap. Nah, ciri khas dari tindakan keperawatan individu pada pasien dengan isolasi sosial adalah tindakannya harus bertahap. Jangan pernah kalian langsung ajarkan pasien ketemu sama orang banyak, ya. Kalau tadi dari tindakan yang pertama dia baru ketemu satu orang, maka pada SP kedua kita akan menjelaskan, kita akan latih pasien cakap-cakap saat melakukan kegiatan sehari-hari dan berkenalan pada orang yang kedua dan ketiga. Kemudian tindakan yang ketiga apa? Kita tambahkan lagi. Tindakan yang keempat apa? Tambahkan lagi orangnya. Tapi kita juga ajarkan bagaimana berbicara sosial, meminta sesuatu, menjawab pertanyaan, berbelanja, atau apapun lah. Ibaratnya ketika kalian dulu masuk pertama kali ke kampus, kalian tidak akan mungkin langsung kenal sama teman satu kelas. Yang paling mungkin kalian lakukan adalah kalian akan melakukan perkenalan pada orang yang pertama kali kalian temui atau pada orang yang duduknya paling dekat dengan kamu. Itu analoginya adalah pada tindakan yang SP1 tadi. Kalau sudah lakukan seperti itu, kita meningkat ngobrol, tanya rumahnya, hobinya apa, ngobrol lagi, kegiatan bersama-sama, oh mungkin belajar bareng, oh mungkin main bareng, oh mungkin olahraga bareng, ya. Nah, itu ketika dilakukan terus-menerus akan membuat zona nyaman seseorang. Nah, apakah seseorang itu hanya akan tinggal di zona nyaman? Jawabannya adalah tidak. Maka dia harus keluar dari zona nyaman menuju zona yang dimana dia mungkin belum kenal dengan orang lain. Analoginya pada tindakan yang keempat, kita akan berbicara sosial. Kita akan meminta sesuatu kepada orang yang belum kita kenal. Kita akan belajar bagaimana cara berbelanja, bagaimana berkenalan, menjawab pertanyaan, dan lain sebagainya. Itu adalah poin penting dari tindakan keperawatan individu. Nah, kita punya yang namanya catatan penting kalau pada tindakan individu pada pasien dengan isolasi sosial. Kalau pasien kalian sudah menunjukkan kemajuan, maka tingkatkan jumlah interaksinya. Pada satu orang, 2 orang, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Intinya adalah meningkat. Kemudian setiap interaksi, setiap kemajuan berikan reinforcement positif, berikan dia pujian, tapi jangan lebay, ya. Kemudian kalian harus siap mendengarkan ekspresi perasaan klien setelah berinteraksi dengan orang lain. Klienmu mungkin bisa berhasil, bisa juga gagal. Pokoknya kalau dia gagal, ya kalian harus berikan dorongan agar terus-menerus dia mau mencoba. Dan kalau dia berhasil, maka dia akan semakin bersemangat. Oh iya, ternyata kerasa ya manfaatnya. Tindakan yang kedua adalah tindakan pada keluarga, di mana kita nantinya akan berbicara tentang kondisi pasien, bagaimana cara merawatnya pasien kepada keluarga. Ada 5 kegiatan atau 5 tindakan. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu, kalau kita mau melakukan tindakan keperawatan keluarga, kita harus punya tujuan. Tujuannya apa? Ya pasti keluarga itu mampu mengenal masalah
isolasi sosial. Jadi tindakan yang dilakukan apa? Kita harus menjelaskan masalah isolasi sosial pada keluarga. Kemudian kita juga punya tujuan bahwa keluarga mampu mengambil keputusan untuk merawat klien. Jadi yang kita lakukan adalah kita mendiskusikan masalah dan akibat yang mungkin terjadi pada klien dengan isolasi sosial. Yang ketiga adalah harapannya keluarga mampu merawat klien dengan isolasi sosial. Jadi tindakan yang ketiga, kita harus menjelaskan dan melatih keluarga cara merawat klien dengan isolasi sosial itu yang seperti apa. Yang bertahap tadi, nah itulah yang akan kita latihkan kepada pasien, kepada keluarga kita. Nah, yang keempat adalah keluarga mampu menciptakan lingkungan yang terapeutik bagi pasien atau klien kita. Jadi kita harus menjelaskan apa lingkungan yang bisa membantu proses penyembuhan pasien dengan isolasi sosial, sehingga keluarga nanti bisa menciptakan lingkungan tersebut. Kemudian yang kelima adalah keluarga itu mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk follow up. Biar apa? Biar tidak kambuh. Jadi nanti teman-teman juga harus menjelaskan cara memanfaatkan fasilitas kesehatan. Mau pakai BPJS silahkan. Bagaimana cara rujukannya? Kalian ajarkan. Biar apa tujuan semua itu? Biar tidak kambuh. Tindakan yang ketiga adalah terapi aktivitas kelompok. Jenis yang kita pakai adalah yang sosialisasi. Nah, kalau kita berbicara tentang terapi aktivitas kelompok, sebenarnya ini hampir sama dengan tindakan individu yang kita latihkan kepada pasien kita. Tetapi di sini kita lakukan secara berkelompok, ya. Berarti pada pasien yang masih punya masalah yang sangat terisolasi atau sudah mulai terbuka, kira-kira jawabannya adalah pada kondisi pasien yang sudah mulai kita latih 1-2 kali, kita ikutkan pada terapi aktivitas kelompok, di mana pada tindakan individu kita akan melakukan suatu kegiatan secara berkelompok. Nah, disinilah kita masukkan terapi aktivitas kelompok itu. Nah, nanti kita akan kumpulkan bisa 7 orang, bisa sampai 10 orang. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kemudian yang kita kumpulkan itu harapannya adalah nanti mereka bisa melakukan sosialisasi. Berarti mereka harusnya masalahnya hampir sama. Jangan yang satu masalah isolasi sosial, yang satu ternyata dia hiperaktif. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Yang pada sesi pertama kita akan melatih bagaimana cara memperkenalkan diri. Dari verbalnya bagaimana, dari non verbalnya bagaimana, sikap tubuh, intonasi suara dan lain sebagainya. Kita ajarkan dan kemudian kita mintakan pasien kita untuk mencoba satu persatu. Ya. Kalau sudah selesai sesi 1, maka kita lanjutkan pada sesi kedua. Kita akan latih mereka untuk berkenalan. Ya. Kalau yang pertama tadi adalah memperkenalkan diri. Ya. Kemudian kita meningkat berkenalan. Artinya kita ngajak orang lain untuk kenalan. Apa yang ditanyakan? Pasti yang pertama adalah mungkin nama, alamatnya, pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian meningkat pada sesi ketiga, kita akan minta pasien-pasien kita untuk bercakap-cakap topik yang umum. Jangan terlalu yang serius dulu, yang umum-umum dulu.
Oke, kalau sudah mulai yang umum, maka kita bisa pada sesi yang keempat kita latih bagaimana bercakap-cakap pada topik tertentu. Nah, ini sudah mulai. Kita menentukan hari ini kita akan berbicara misalnya pada makanan favorit atau keluarga. Nah, kalau sudah mulai mampu, kita tingkatkan bagaimana komunikasi atau bercakap-cakap tentang masalah pribadi. Sudah mulai berani membuka diri kepada orang lain, menceritakan apa masalahnya. Kemudian sesi keenam kita latih bagaimana cara mereka bekerja sama. Kita berikan suatu case, kita berikan suatu tugas. Silahkan mereka melakukan kegiatan tersebut. Harapannya adalah ketika mereka melakukan kegiatan, mereka bisa bekerja sama, ada koordinasi, ada komunikasi yang nanti akan bermanfaat ketika mereka sudah pulang. Nah, di sesi yang ketujuh kita akan evaluasi dari kemampuan pertama tadi, bagaimana memperkenalkan diri, kemudian bagaimana dia berkenalan, bercakap-cakap topik umum, bercakap-cakap topik tertentu, bercakap-cakap masalah pribadi, dan kemampuan bekerja. Nah, tadi kita sudah bahas masalah dari sisi atau dari tinjauan SP. Nah, saya minta teman-teman lihat lagi pada Nanda dan SDKI apa diagnosis keperawatan, apa rencana keperawatan pada pasien-pasien dengan menarik diri dan kesepian, pada pasien manipulatif, dan pada pasien narsistik dan impulsif. Nanti kita akan bahas lewat ELS. Alhamdulillah, materi pada kesempatan kali ini saya rasa sudah cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.